Radiasi penting dalam diagnosis dan terapi kanker, namun juga dapat merusak jaringan sehat. Penelitian ini mengkaji respon jaringan normal terhadap radiasi sinar X, faktor kerusakan, dan strategi perlindungan. Jaringan sehat memiliki mekanisme perbaikan DNA yang lebih efisien sehingga tahan radiasi dengan dosis yang rendah, tapi dosis yang tinggi dapat menyebabkan kerusakan yang permanen. Teknologi radioterapi yang presisi dan agen radioprotektif efektif meminimalkan kerusakan tanpa mengurangi terapi. Optimalisasi dosis dan teknik radioterapi penting untuk hasil pengobatan dan kualitas hidup pasien. Radiasi berperan penting dalam diagnosis dan pengobatan kanker, khususnya melalui radioterapi yang menggunakan radiasi berenergi tinggi untuk menghancurkan sel kanker dengan merusak DNA. Namun, paparan radiasi juga dapat merusak jaringan normal di sekitarnya, yang memiliki kemampuan perbaikan DNA lebih baik dibandingkan sel kanker. Tingkat kerusakan jaringan sehat dipengaruhi oleh dosis, jenis jaringan, dan radiosensitivitas individu. Efek radiasi pada jaringan normal dapat bersifat akut, contohnya seperti dermatitis dan juga kelelahan. Pada jangka panjang seperti fibrosis dan juga resiko kanker. Untuk meminimalkan kerusakan ini, teknik radioterapi presisi seperti MRT dan juga penggunaan pelindung kimia dikembangkan agar terapi dapat lebih efektif dan juga aman, sehingga meningkatkan hasil pengobatan dan mengurangi efek samping bagi pasien. Penelitian ini menggunakan pendekatan tinjauan pustaka dan analisis konseptual untuk mengkaji respon jaringan normal terhadap paparan radiasi dalam konteks radioterapi. Berdasarkan studi dari Dina Ramsky pada tahun 2025, meskipun sinar X efektif dalam membunuh sel kanker, paparan yang tidak terkontrol dapat merusak jaringan sehat, menyebabkan fibrosis, mutasi genetik hingga kanker sekunder. Analisis difokuskan pada mekanisme perbaikan DNA melalui dua jalur utama, yaitu homologous recombination dan non-homologous end joining, yang lebih aktif pada jaringan sehat karena kestabilan genomiknya. Sebaliknya, sel kanker umumnya memiliki sistem perbaikan DNA yang defisien. Contoh kasus yang dibahas adalah pasien kanker serviks stadium 2 yang menjalani radioterapi eksternal dengan total dosis 50 gray. Efek samping lokal yang timbul antara lain radiasi proktitis ringan dan iritasi kandung kemih. Akibat dosis radiasi yang terakumulasi pada jaringan sehat di sekitar tumor, paparan sinar X dosis rendah kurang dari 1 gray dapat mengaktifkan sistem perbaikan DNA tanpa menyebabkan apoptosis masif. Sedangkan dosis tinggi lebih dari 4 gray efektif menghancurkan sel kanker namun meningkatkan resiko kerusakan pada jaringan normal, terutama yang kapasitas perbaikannya rendah seperti epitel, usus, dan endotel. Selanjutnya, pada strategi mitigasi seperti IMRT dan IGRT dapat meminimalkan paparan tak diinginkan pada jaringan sehat. Selain itu, radioprotektor seperti amivostatin juga digunakan untuk melindungi jaringan normal tanpa mengurangi efektivitas terapi. Dengan ini dapat disimpulkan bahwa perencanaan radioterapi yang presisi dan individualisasi protokol sangat penting untuk mengoptimalkan efektivitas terhadap kanker sekaligus mengurangi resiko terhadap jaringan. Untuk hasilnya yaitu respon biologis jaringan normal terhadap paparan radiasi sinar X dalam konteks radioterapi kanker menunjukkan variasi yang kompleks, dipengaruhi oleh dosis, jenis jaringan, frekuensi penyiaran, dan kapasitas perbaikan DNA masing-masing jaringan. Jaringan sehat umumnya memiliki sistem perbaikan DNA yang lebih efisien, terutama melalui jalur homologous recombination HR dan non-homologous end joining (NHEJ). Meskipun demikian, paparan sinar X yang tidak terkontrol dapat menyebabkan kerusakan permanen pada jaringan sehat, seperti fibrosis, nekrosis, dan peningkatan risiko kanker sekunder akibat akumulasi mutasi genetik. Berdasarkan analisis literatur, paparan radiasi sinar X dengan dosis rendah kurang dari 1 gray mampu mengaktifasi mekanisme perbaikan DNA pada jaringan sehat tanpa memicu kematian sel secara luas. Sebaliknya, dosis tinggi lebih dari 4 gray secara signifikan meningkatkan efektivitas penghancuran sel kanker melalui induksi apoptosis, namun juga memperbesar risiko terhadap jaringan sehat, seperti fibrosis, nekrosis, dan peningkatan risiko kanker sekunder akibat akumulasi mutasi genetik. Sebaliknya, dosis tinggi secara signifikan meningkatkan efektivitas penghancuran sel kanker melalui induksi apoptosis, namun juga memperbesar risiko terhadap jaringan sehat. Efek radiasi pada jaringan normal bergantung pada tipe organisasi jaringan, terutama pada penurunan sel punca dan progenitor yang berdampak pada kegagalan regenerasi sel dan timbulnya gejala. Model matematika menunjukkan radioterapi presisi menurunkan sel kanker secara signifikan sambil menjaga jaringan sehat dan menekankan pentingnya teknologi seperti IMRT untuk meminimalkan kerusakan jaringan normal. Pada gambar 1 merupakan jalur perbaikan DNA akibat kerusakan atau double strand break, sedangkan gambar 2 yaitu kelangsungan hidup sel normal dan sel ganda kanker terhadap peningkatan dosis radiasi. Strategi melindungi jaringan normal saat radioterapi meliputi penyesuaian dosis, pencegahan kerusakan jangka panjang, penggunaan teknologi IMRT, serta pemanfaatan agen radioprotektif dan radiosensitizer. Pendekatan radioterapi presisi penting untuk membunuh sel kanker secara efektif tanpa merusak jaringan sehat, sehingga optimasi dosis dan teknik sangat krusial bagi hasil terapi dan kualitas hidup pasien. Terkait dengan pembahasan radioterapi dalam pengobatan kanker, di mana lebih dari 50% pasien itu melakukan radioterapi selama perawatan mereka, di mana penggunaan radiasi pengion pada radioterapi itu akan menyebabkan terjadinya kerusakan DNA pada tingkat seluler, sehingga dapat menginduksi pemutusan rantai ganda DNA. Untuk radioterapi dan mekanisme kerjanya, di mana ketika terjadi suatu kerusakan DNA akan menimbulkan suatu aktivasi perbaikan DNA melalui HR atau homologous recombination dan juga NHEJ atau non-homologous end joining. Jika gagal diperbaiki, maka dapat terjadinya suatu mutasi. Nah, terkait dengan respons sel terhadap radiasi, kalau sel kanker itu akan proliferasi tinggi
tinggi, perbaikan DNA-nya rendah. Sedangkan jaringan normal itu akan mampu memperbaiki DNA, tetapi akan terjadinya mutasi jika paparannya tinggi. Sel kanker memiliki kekurangan di mana mereka akan bergantung pada jalur alternatif ketika mengalami kerusakan DNA. Nah, dari sinilah muncul prinsip selective killing, di mana radiasi hanya akan menyerang titik terlemah dari kanker tanpa merusak jaringan sehat di sekitarnya. Selain itu, terdapat penelitian terbaru yang menyatakan bahwa penggunaan dosis radiasi yang rendah dapat meningkatkan ekspresi protein Rad51, di mana protein Rad51 ini berperan dalam memperkuat proses perbaikan DNA. Dosis tepat itu akan membunuh sel kanker tanpa merusak sel sehat, sedangkan dosis rendah dapat memicu apoptosis pada sel kanker. Namun, risiko dari hal tersebut adalah mutasi genetik pada jaringan sehat tetap mungkin terjadi. Kemudian, efek samping radiasi jangka panjang itu dijelaskan di sini ada dua, yaitu fibrosis, yaitu aktivitas fibrolas yang berlebih dan penumpukan matriks ekstraseluler. Kemudian ada juga kanker sekunder dan inflamasi kronis yang memperlambat penyembuhan. Strategi perlindungan jaringan sel ini dapat dilakukan dengan teknologi presisi seperti IMRT dan proton therapy untuk memfokuskan radiasi ke tumor. Selain itu, penggunaan radioprotektor misalnya amifostin itu dapat digunakan untuk melindungi jaringan sehat tanpa gangguan efek ke sel kanker. Nah, pemantauan dosis ini menggunakan biomarker. Yang terakhir adalah kesimpulan. Dengan pemberian dosis yang tepat, radioterapi menghancurkan sel kanker tanpa merusak jaringan yang sehat. Meskipun resiko efek samping jangka panjang tetap ada. Untuk meminimalkan hal tersebut, diperlukan teknik radioterapi presisi, penggunaan radioprotektor, serta pemantauan biomarker kerusakan DNA agar dosis radiasi dapat disesuaikan secara personal, sehingga manfaat pengobatan maksimal dengan resiko minimal dapat tercapai.